Hai, sampai ketemu kembali di podcast Sidul Bercerita. Hari ini kita ada tamu yang spesial, luar biasa, dan lihat gimana ini. Tentu saja kita di Bima Sakti dan kita ada tangan tamu yang spesial yaitu Ko Wirya. Halo, Selamat datang Ko Wirya. terima kasih Ko Andi sudah diundang di podcast Sidul Bercerita. Ini luar biasa loh, kedatangan Ko Wirya ya kan, sosok yang nggak asing lagi di Kota Malang. Masa ya? Ko Wirya, ini ayo kita bercerita sedikit nih mengenai Bima Sakti. Bima Sakti kira-kira dari tahun berapa dia mulai mulai membina. Bima Sakti ini didirikan tahun 1989. Jadi waktu itu memang para senior kita mendirikan yayasan Bima Sakti. Tujuannya memang untuk melakukan pembinaan untuk generasi muda, untuk supaya mereka punya kegiatan positif lah waktu itu. Dan yang dipilih waktu itu tuh memang bola basket kebetulan. Terus kemudian nggak lama setelah itu kita ditawarin untuk bergabung Liga Kobatama waktu itu. Oh, Nah, ya memang pembinaan sudah dilakukan dari tahun itu sampai sekarang. sampai berkiprah juga di Liga Profesional. Liga profesional, ya itu. Berarti ibaratnya basketnya Kota Malang nih rahimnya dari Bima Sakti nih. Bisa dibilang begitu. Kalau untuk Kota Malang memang klub yang dikelola secara profesional dari awal ya memang Bima Sakti. Ya boleh dikata nggak cuma Kota Malang ya, Malang Raya ya. Malang Raya ya. Wah, hebat luar biasa. Kita takjub ya dengan gedung yang pertama itu gedung ini ya. Iya, gedung. Luasan juga gedung. Jadi kalau untuk gedung ini ceritanya klubnya kan didirikan 1989 ya. Itu sebenarnya gabungan dari berapa klub lah di Kota Malang. Jadi difusikan jadikan satu untuk sama-sama mengembangkan perbasketan Kota Malang waktu itu. Dari misinya yang senior-senior ini. Terus kemudian punya rencana punya cita-cita untuk punya gedung gitu. Akhirnya dibikin mereka bergotong royong, jadilah gedung ini. Gedung ini diresmikan tahun 1992. 3 tahun ya dari 3 tahun, ya. bentuknya klub Bentuknya. ya. Pak Wirya, Bina selama ini kan pasti ada jatuh bangun ya. Ya, kita klub yang benar-benar Bina itu merasakan air mata udah habis. Kira-kira kendala apa yang dihadapi Malang lah? Malang kan juga saya rasa kota terbesar nomor 2 ya di Jawa Timur ya. Ya, kira-kira gimana? Kendala apa aja Pak Wirya? Ya, kendala pasti ada ya. Awal-awal tuh kita selalu dulu kita pernah punya problem pasti dengan kayak orang tua semacam kayak gitu, dan orang tua ini kadang-kadang mungkin karena euforianya ya terlalu bersemangat akhirnya bisa terlalu intervensi gitu loh. Intervensi ke hal-hal yang sifatnya teknis. Ya cuma di Kediri loh. Dimana saya, terus akhirnya kebetulan saya kan ditunjuk dikasih amanah untuk mengelola ini kan tahun 2017. Waktu itu kita mengevaluasi yang ada, akhirnya kita bikin satu sistem untuk bagaimana supaya orang tua ini tidak sampai masuk ke dalam ranah teknis. Nah, di situ tuh peran dari pengurus sih sebenarnya untuk bagaimana menjadi semacam istilahnya brigade lah buat tim-tim pelatih dan pemain ini supaya tidak sampai orang tua ini masuk terlalu dalam. Tuh. Wah, berarti klub ini saya lihat ya kiblat ya. Kalau dari Indokot sendiri kan tidak ada pengurusannya mutlak. Adanya ya ownernya satu, yaitu ada masukan dari berbagai orang tua. Kalau dari Malang kan adanya satu pengurusan. Ya. Satu pengurusan ini juga saya rasa tambah membuat Bima Sakti ini bisa lebih solid lah. Lebih solid, lebih ibaratnya kalau dia
ada orang tua yang intervensi dapat diredam dengan cepat itu. Iya. Daripada dengan satu klub yang ya ibarat kata seperti milik saya lah, one man show Indosat itu. Nah, kemudian selain kendala orang tua, apa aja yang Bima Sakti pernah merasakan dalam membina ini tidak sejalan atau mungkin gimana ya, berbenturan dengan visi misinya Bima Sakti? Contohnya gimana ya? Ya, seperti contoh, selama ini kan ada orang tua intervensi, membuat pergerakan klub ini yang mau pembinaan akhirnya ada anak-anak yang udah prestasi mungkin dipindah. Kira-kira ada nggak dari selain orang tua, ada nggak kira-kira dari, oh kita ini mau pembinaan yang benar-benar pembinaan dari bawah, tapi sampai atas jenjangnya anak-anak ini tidak memiliki kesempatan kompetensi yang lebih tinggi seperti misal di Popnas, seperti misal di Kejurnas, seperti misal juga di PON. Ada nggak seperti itu? Ada, ada. Kita beberapa kali sempat tidak bisa ikut ke Jurnas. Itu sempat tahun kemarin, terus mungkin tahun ini juga. Itu kendalanya karena memang kalau menurut saya pribadi sih lebih ke arah jadwal yang nggak sinkron ya, gitu loh. Jadwalnya nggak sinkron gitu loh. Karena agenda event ini sekarang tuh sangat padat. Antara event antar sekolah, terus dengan antar klub. Nah, itu kadang-kadang saling bertabrakan atau saling berimpitan. Waktunya terlalu pendek gitu loh. Sehingga kadang-kadang terjadi apa ya, ketidakselarasan antara sekolah dan klub. Nah, di situ kan sebenarnya yang mendapatkan pressure itu sebenarnya pemain sebenarnya. Karena pemain ini kan selain membela klub juga membela sekolah. Nah, di situ tuh kadang-kadang karena jadwalnya yang memang menurut saya penjadwalan ini kan belum rapi lah. Kalender event dari Perbasi sendiri ini menurut saya belum rapi gitu loh. Jadi dalam 1 tahun tuh kita belum tentu tahu Kejurnas ini kira-kira kapan ya, gitu loh. Nah, pada saat Kejurnas diumumkan ternyata berbenturan dengan event yang DBL misalnya, terlalu dekat dengan DBL. Nah, ini akan pasti menjadi problem gitu loh. Karena bagaimanapun kita harus akuin DBL itu salah satu event yang sekarang menjadi istilahnya prioritas buat anak-anak ini, gitu loh. Dan kita juga nggak mungkin bisa apa ya, meredam kemauan mereka untuk bermain di DBL kan gitu loh. Nah, kadang-kadang antara sekolah dan klub ini akhirnya apa ya, saling menahan pemain lah, istilahnya kayak gitu. Sebetulnya pemain itu milik siapa sih Gowir ya? Milik klub atau milik sekolah? Kalau menurut hierarkinya Perbasi itu kan anggotanya klub. Dan pembinaan itu kan memang dimulai dari klub. Iya. Sekolah itu sebenarnya menggunakan pemain yang berasal dari klub. Jadi sebenarnya pemain tuh identitas dia sebenarnya adalah milik klub sebenarnya. Milik klub ya. Event DBL memang event yang euforianya begitu besar ya, sampai anak-anak itu punya impian dia harus sampai final di DBL. Ya. Sebetulnya DBL ini sangat bagus. Cuma mungkin ada oknum-oknum pelatih yang membuat anak-anak ini tidak bisa leluasa kayak seperti sekarang ya. Ada DBL, ada Poprov, ada Kejurnas juga. Akhirnya ada pelatih-pelatih yang tanda kutip menjaga anaknya untuk nggak cedera. Iya. Ya, itu yang mereka, saya rasa yang mereka juga pikirkan ya. Kenapa kita nggak berpikir yang terbalik ya? Maksudnya begini, kan banyak atlet basket profesional tentunya. Dia berlatih, dia bertanding dimanapun, dengan penguatan otot-otot di kaki, dia pasti tidak akan cedera ACL atau cedera yang lainnya. Kenapa di tempat kita, anak-anak pelajar ini tidak, kalau memang dia disiapkan untuk sebagai atlet, bertempur di DBL nih, bertempur di Poprov nih, bertempur di Kejurnas, ya mulai sekarang ayo kita pelatih-pelatih sekolah ini juga menerapkan profesionalisme atlet di sekolahnya. Nah itulah yang maksudnya kenapa ini sekolah kok sampai harus
gandoli anaknya, jangan nanti cedera, ini DBL harus. Padahal kan kalau di jenjang klub anak-anak ini kan mempunyai prestasi kan sampai lebih kok ya. Ya, Sampai nasional, ya sampai timnas dan sebagainya. Itu loh yang mungkin Perbasi juga harus, kebetulan Pak Asrul kan duduk di wakil ya. ya, Mungkin bisa cari solusi lah mana yang terbaik antara DBL dan klub ini biar menyatu dan tidak terjadi ini waktunya juga enggak. berbenturan. Iya, Sebenarnya kalau saya bilang kita sebenarnya sangat berterima kasih ya dengan DBL ya, karena dengan adanya DBL tuh euforia basket tuh sangat luar biasa. Iya betul. Terutama di usia pembinaan tuh jadi orang merasa perlu untuk mulai melatih dirinya lebih dini untuk mengejar bisa bermain di DBL. Nah, problemnya adalah euforia DBL ini harusnya bisa bersinergi dengan klub. Nah, itu yang saya Gitu. Iya. Nah, bagaimana supaya kemeriahannya DBL ini juga bisa membuat klub itu juga semakin semarak gitu, semakin berkembang. Iya. Itu yang mungkin perlu dicari sinergitasnya. Bagaimana yang bermain di DBL ini kan sekolah sebenarnya. Jadi DBL ini kan wadah untuk sekolah-sekolah bertanding. Nah, yang perlu itu dilakukan adalah bagaimana mensinergikan antara klub dengan sekolahnya sebenarnya. Dan mungkin perlu banyak komunikasi lah sebenarnya antara klub dan sekolah ini. Bagaimana mungkin antara pelatihnya atau bisa saling berkomunikasi untuk menjaga atletnya masing-masing. Karena kita juga tidak bisa menafikan juga bahwa pelatih di sekolah itu juga mereka pasti punya tuntutan. Iya, pasti punya lah. Ya punya tuntutan, punya tanggung jawab ke sekolahnya, dan sekolah pun sebenarnya mereka juga punya keinginan untuk berprestasi di DBL. Kita sangat memaklumin itu, dan sebenarnya kan pemain-pemain dari hasil binaan klub ini kan sebenarnya tujuannya untuk menunjang ke sana. Betul. Nah, alangkah baiknya kalau sebenarnya bagaimana bisa bersinergi gitu loh. Mungkin kerjasama antara klub dan sekolah itu bisa lebih ditingkatkan. Terus karena saya ingat sekali sebenarnya fondasinya pemain-pemain di sekolah itu sendiri pun kan sebenarnya awalnya dari klub. Iya. Tidak mungkin anak ini bisa bermain bagus di level SMA kalau dia tidak melalui pembinaan sejak dini dari usia awal. Kalau di kita kan mungkin dari usia 8 kan kita ada. Jadi kalau mereka sudah berlatih sejak dini, yang memetik hasilnya sebenarnya sekolah gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya dengan kerjasama yang baik, pemain ini kan tetap bisa berkembang. Dan sebenarnya saya sudah melakukan sih beberapa komunikasi dengan sekolah. Akhirnya pihak sekolah itu akhirnya menyadarin juga bahwa pemain ini kalau bergabung dengan klub sebenarnya mereka lebih diuntungkan. Kenapa? Karena mereka seperti kata Ko Andi tadi, mereka bisa berkiprah di level event yang lebih tinggi. Jadi jam terbang mereka menjadi lebih tinggi. Mungkin mereka kalau tidak hanya sekedar di DBL, mereka akan bermain di level nasional. Dia akan bertemu dengan klub-klub yang mungkin level permainannya bisa meningkatkan level permainannya pemain ini gitu. Dan setelah mereka berkiprah di level nasional, dia membawa pengalamannya ini kan ke sekolah juga. Sehingga kepercayaan dirinya mereka saat bermain di level DBL pasti lebih bertinggi kan gitu loh. Iya. Itu. Iya. Ini masalah ini kan enggak terjadi di Malang aja. Iya. Saya dengar di Surabaya juga seperti itu. Ya kita mengharapkan sih ke depannya ada sinergi antara DBL dan Perbasi ini dalam jadwalin kompetisi ya. Kompetisi ya. Sehingga keduanya ini sama-sama sebetulnya sangat dibutuhkan. DBL itu sangat euforianya ya luar biasa, anak antusiasnya luar biasa dan kami appreciate kali. Iya. Ya semoga lah ke depannya dengan adanya Mas Rasul juga di wakil ketua Perbasi dan juga penggiat olahraga yang lainnya, suara kita mungkin terdengar. Ya, Ke depannya tahun depan lah moga-moga bisa dijadwalkan dan tidak berbenturan. Malah semoga saja DBL seperti di luar negeri ya. Jadi anak-anak bisa untuk menunjang ke jenjang-jenjang universitas. Kan di usia 18 sampai lulus SMA ini kan
kosong. Ya. Ya semoga di situ bisa juga terisi kompetisinya sehingga anak-anak kita yang kipon di timnas itu ndak ada jeda kosong pembinaan gitu loh Bu Wirya. Itu yang sebenarnya kan kebanyakan sekarang terjadi di klub-klub yang di hampir mungkin di daerah di Jawa Timur ya Yuan ya gitu loh. Yang paling gampang ya kita ngelihat bahwa banyak sekali kekosongan di KU 18 sebenarnya. 18 ke atas tuh 18-nya kalau kita mengadakan kompetisi ya, turnamen atau apapun itu kalau kita membuka untuk KU 18, rata-rata pesertanya hampir tidak ada. Iya. Kenapa? Ya itu karena itu tadi banyak klub-klub yang kesulitan untuk membawa pemainnya. Karena mereka harus terikat dengan sekolah. Iya. Nah, kejadian seperti ini kan sebenarnya juga sangat merugikan untuk Jawa Timur ya. Kenapa? Karena pemain-pemain ini sangat dibutuhkan untuk PON nanti sebenarnya. Iya, ya itu. Ya, Lah, misalnya kan jenjangnya mereka menuju PON. Nah, kalau di level KU 18 antar klubnya ini tidak berjalan dengan baik, otomatis kan scouting untuk pemainnya sendiri pun susah. Iya. Dan akhirnya pembinaan di level KU 18 ini mungkin sedikit banyak akhirnya mengarah ke sekolah. Iya. Padahal tidak semua sekolah mungkin punya kapasitas yang sama untuk membina pemain-pemainnya. Iya. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kan level pembinaan di KU 18 ini bisa dikatakan sedikit mandek di klub. Yang terjadi sebaliknya, akhirnya pembinaan diserahkan ke sekolah. Ya kebanyakan larinya ke Universitas seperti Libama ya. Ya, Ke 18 sampai 24 ini gimana potensi anak itu berkembangnya loh itu. ya kalau kita mengacu pada long term athlete development kan sebenarnya KU ini harusnya KU matang. Iya. Saat mereka berprestasi kan. Tapi justru pada saat di KU ini harusnya klub-klub yang menikmati hasil pembinaannya akhirnya tidak terjadi gitu loh. Iya, betul. Ya itu perlu dipikirkan juga ya Perbasi ke depannya bukan Perbasi daerah aja tapi Perbasi pusat pembinaan sampai di usia matang ini. Usia puncak lah istilahnya untuk KU 18 kan istilahnya usia puncak dari pembinaan kan Iya. sebenarnya gitu loh. Ya seperti yang sekarang event kejurnas lah yang sekarang ini kan kebetulan tuan rumahnya Surabaya. Iya. Dan di event kejurnas ini berdekatan dengan event Porprov dan DBL. Iya, itu yang bikin Kejurnasnya ada di tengah-tengah kebetulan eventnya. Akhirnya kan konsentrasi pemain ini terpecah dan kepentingannya kan banyak pihak gitu loh. Dari untuk Porprov sendiri pasti ada kepentingan dari Perbasinya masing-masing kota. Ya, kita tuan rumah ya. Terus kedua untuk klub kepentingannya pasti kejurnas. Karena bagaimanapun klub pasti ingin berkiprah di level tertingginya untuk antar klub gitu loh. Tapi satu sisi setelah kejurnas dia ada DBL yang waktunya sangat mepet sekali. Kalau di Malang ini kalau saya dapat informasinya DBL tuh mulai kalau tidak 10 Agustus 12 Agustus. Terus sedangkan kejurnas itu tanggal 27 sampai 3 Agustus. 27 Juli sampai 3 Agustus. Untuk DKU 18-nya. Jadi terlalu mepet gitu loh. Waktunya gitu loh. Sehingga ya tidak bisa dipungkirin juga. Pasti sekolah juga was-was ya kalau terlalu mepet seperti ini gitu loh. Nah, mungkin ini yang perlu dibenain lah. Maksudnya dievaluasi lah ke depannya gitu loh. Sebetulnya banyak event juga menunjang anak-anak untuk lebih kompetitif dan berkembang. Ya. Tapi lebih baiknya jadwalnya aja yang lebih ditata rapi. Karena ya itu tadi di Malang sendiri ini aja untuk event antar sekolah itu setahun mungkin bisa 5 kali. Tahunan itu. Tahunan gitu loh. Akhirnya kadang-kadang kan mereka izin tidak berlatih di klub karena mau fokus di turnamen antar sekolah. Nah, hal-hal seperti itu kan akhirnya juga sedikit banyak
ya mau tidak mau bisa dibilang mengganggu program latihan pelatih yang ada di klub juga kayak gitu loh. Sehingga mungkin kita sudah memprogramkan peaknya di bulan ini, akhirnya karena ada jeda-jeda turnamen sekolah ini, mereka akhirnya nggak bisa full untuk menyelesaikan programnya kan gitu. Pak Wirya, itu kan belum lagi kita di Malang kan ada turnamen antar sekolah. Belum lagi kita ini kan ngadain Liga Jatim. Iya benar. Itu gimana cara nyusunnya itu? Aduh. Ya itu makanya yang menjadi evaluasi kita buat liga ini pun juga kan masalah bagaimana kita menempatkan jadwal, gitu loh. Tapi mau nggak mau liga ini harus tetap berjalan, karena proses pembinaan itu kan juga pertandingan itu kan bagian dari proses pembinaan. Iya. Semakin mereka sering bertanding, pasti pengalaman mereka juga semakin baik gitu loh. Dan selama kita menjalankan liga ini kan terlihat ya, selama mulai Januari sampai sekarang ini, kalau menurut pelatih-pelatih yang kami itu, adanya liga ini sangat membantu mereka untuk mengevaluasi lebih tepat gitu loh. Karena dari seri 1, Blitar, mereka sudah melihat kelemahannya ini diperbaiki untuk menghadapi seri kedua di Kediri. Nah, dari Kediri, evaluasi yang sudah dilakukan di seri ini sudah oke, tapi masih ada kurang juga ternyata di permainannya di seri kedua. Dievaluasi untuk di seri ketiga yang di Malang. Jadi kalau saya pribadi juga melihat progres kemajuan anak-anak itu kelihatan gitu ya. Kelihatan jelas. Kalau rutinitas bertandingnya itu juga jelas gitu loh. Dan kita bisa kita bisa paling enggak bisa koreksi dan evaluasi tim kita ini kekurangannya di mana, dan mungkin di track yang benar. Iya, dan di liga, berarti liga ini harus mungkin diperpanjangkan lagi kalau gitu ya. Iya, harus continue. Dan kalau memang bisa serinya diperbanyak, mungkin ya lebih bagus gitu loh. Kalau sekarang kan kita mulai dengan 3 seri, mungkin tahun depan kita bisa tambah 2 seri lagi dengan 2 tuan rumah baru kayak gitu. Wah. Dengan berkembangnya liga, anak-anak jam terbangnya juga akan semakin tinggi gitu loh. Kalau yang saya rasakan dari Liga Jatim ini, anak-anak makin antusias berlatih itu pasti. Ya, satu. Benar. Yang kedua, ada anak-anak baru juga yang ingin gabung dengan kita kemudian. Ya. Yang awalnya dia cuma latihan di sekolah, latihan belajar sendiri, dia gabung. Saya tanya, apa sih motivasimu? Saya ingin bermain di liga. Karena liga ini dia melihat ini jenjangnya bagus dan liga ini juga kompetitif. Kita dari klub-klub yang Mina ini saya rasa banyak keuntungan loh dari liga ini. Iya. Karena konsep yang diusung liga ini kan juga menuntut keberlanjutan. Kan liga ini kan dimulai dari KU12. Terus kemudian KU14, KU16, KU18. Dan kita meminta klub yang bergabung ke liga punya komitmen. Ada komitmen fee kan kalau kita minta untuk selama 5 tahun. Jadi kalau klub ini dia tidak punya pembinaan yang berkelanjutan, pasti dia mikir. Iya, betul. Untuk bergabung ke liga. Kenapa? Karena komitmen fee ini mengikat mereka 5 tahun. Betul. Nah, kalau klubnya memang pembinaannya berkelanjutan, contoh misalnya kita mengikutkan anak ini di KU12 sekarang. Tahun depan mereka sudah masuk ke KU14. Tahun berikutnya lagi, berarti kan progres anak ini di setiap KU-nya akan terlihat jelas gitu. Dari satu liga aja gitu loh. Sangat berbeda dengan open turnamen. Kalau open turnamen kan pemain ini bisa berubah-berubah gitu. Iya. Sekali turnamen selesai ya. Iya. Tahun depan nggak tahu lagi kelanjutan anak ini masih diartis di basket apa enggak. Benar gitu. Kalau di liga ini kan yaitu jenjangnya ini jelas. Iya. Jenjang jelas, dan lagian dia melihat suatu keuntungan karena
dapat ya itu tiap seri dapat dievaluasi dan ya semoga liga ini gede juga Ko Wirya. Ya, amin, amin. Ko Wirya, untuk mengenai Liga Jatim, kira-kira kendala apa Ko Wirya? Selain keuntungan yang didapat dari tiap klub, kendala apa yang didapat atau yang sering dihadapi liga ini? Mungkin jadwal ya. Jadwal, Ya, jadwal ya. Itu kan karena kita mensinergikan ke beberapa klub. Itu kan memang nggak mudah gitu loh. Cuma kendala itu kan tidak boleh menghentikan kita untuk tetap melanjutkan liga. Iya, betul. Berarti masalah utama kita ini selalu jadwal. Alangkah lebih baiknya jika tiap tahun ini diadakan Raker Prof. Jadi kita ini bisa duduk bersama, kita si pengusung-pengusung Liga Jatim, nanti kan juga ada liga yang di utara, jadi kita duduk, kita bicara liga ini sampai spare-nya berapa lama. Setelah itu di tengah-tengah itu kan pasti nanti ada kejuk Prof, iya kan? Ya, Ada liga sekolah, lah itu di bulan apa? Jadi kita nggak berbenturan. benar. Ya, semoga dapatlah tahun depan kita bisa tertata rapi. Dan juga Ko Wirya, ada kira-kira selama ini support apa yang diterima dari Bima Sakti, support dari tentunya induk organisasinya ya, Iya. Perbasi. Support yang paling utama itu masalah administrasi dan untuk pemain ya gitu loh. Dan untuk rekomendasi seperti itu. Terus wasit, karena bagaimanapun kan kita membutuhkan wasit dari Perbasi untuk mengadakan turnamen atau mengadakan liga. Terus untuk pemain sendiri ya kita membutuhkan Perbasi untuk memberikan rekom supaya pemain-pemain ini bisa berlaga di jenjang yang lebih tinggi. Kan memang kita butuh tangannya Perbasi. Betul. Saya lihat Perbasinya Malang nih support penuh loh ya, padahal Ya. Bima Sakti kan saya ikut nih tiap tahun kan ngadain Ya, CBC. ya, Bima Sakti wasitnya, yang ya support pematang ya kan, ya. dari wasit, terus dari juga apalagi ya, anak-anak berkiprah di Popnas, beberapa anak Ya. seleksi. Iya. Ya. Saya lihat ya gimana ya, sebuah klub kalau tidak didukung induk organisasinya pasti dia akan susah berkembang. Ya. Tapi kalau induk organisasinya support penuh 100%, ya tentunya klub ini akan berkembang luar biasa gitu. Ya. Justru kan fungsi dari Perbasi ini adalah sebagai induknya klub. Iya. Karena anggotanya Perbasi ini kan klub sebenarnya. Jadi mau nggak mau kita butuh Perbasi untuk selalu mensupport kita. Tujuannya ya jelas supaya klub-klub ini bisa berkembang, bisa berkiprah lebih jauh gitu. Tuh. Ko Wirya, ada nggak kerjasama yang gimana ya, ibaratnya kayak Bima Sakti ini kan selalu supply pemain untuk Kota Malang, Ya. baik dari Popda juga ya, Popda untuk antar sekolah, terus untuk Poprovnya. Ya. Ya, dengar-dengar nih kan Bima Sakti kan juga akan menjadi tempat venue ya, Ya. untuk penyelenggaraan Poprov ya. Ya. Kira-kira bentuk kerjasama apa ya yang selama ini orang Malang nih melihatnya ini Bima Sakti nih basket. Kalau di Kediri dulu Halim, dan sampai sekarang pun orang-orang juga lihat Halim. Kira-kira di Malang ini kan ada nggak kerjasama yang begitu gimana ya? Begitu kalau kita boleh ngomong begitu intensnya antara Perbasi dan klubnya. Kira-kira ada nggak kerjasama yang mengikat gitu loh Ko Wirya, untuk perkembangan basketnya di Malang? Kalau mengikat mungkin enggak ya. Tapi yang jelas Bima Sakti sebagai klub yang melakukan pembinaan itu menjadi sumber untuk pemain lah sebenarnya. Jadi kita mensuplai pemain untuk tim kota. Kerjasamanya berupa pemain ya yang Iya, selalu selalu. penuh untuk Kota Malang ya.
Itu. Jadi syukur alhamdulillah kalau pemain-pemain Bima Sakti ini bisa menjadi tulang punggung tim Kota Malang. Gitu. Bisa juga jadi tulang punggung Jawa Timur atau Indonesia gitu. Tuh. Dan kebetulan kalau di tim Kota Malang ini untuk tim putri ada 7 pemain. Oh, 7 pemain. Yang ada di Kota Malang, ya. Dan untuk putranya ada 5 pemain. Wah, berarti jelas loh kalau Bima Sakti ini tulang punggungnya Malang ini, Pak. Ya bisa dipungkiri lagi nih. Ya kita bersyukur lah hasil pembinaannya kita bisa memberikan kontribusi ya. Itu yang kita syukuri sih sebenarnya. Yang terakhir Kak Widya, persiapan Malang tentunya Bima Sakti yang menjadi tulang punggung menghadapi Poprov di tahun 2025 ini apa aja yang udah disiapin? Kota Malangnya atau gimana nih? Klubnya Bima Sakti. Oh, klubnya. Ya. Ya klubnya ya kita mensupport pemain untuk bisa tetap rutin berlatih di tim Porprovnya. Jadi kita kasih dispensasi lah untuk tidak berlatih di klub untuk sementara. Bahkan saya lihat di beberapa Instagram latihannya tim Poprov di sini. Oh iya ya, karena ini kan venue ya. Venue jadi mereka harus beradaptasi dengan venue-nya. Itu sangat berdampak sekali loh. Ya, karena adaptasi dengan ring dan lapangan itu kan sangat berpengaruh gitu. Iya. Gitu. Pak Widya, ada nggak pesan-kesan yang perlu disampaikan terhadap teman-teman sekalian di dunia basket dari klub, gimana cara membina dan sebagainya, juga dari boleh dikata seorang manajer juga ya, evergreen ya, mungkin ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman nih kalau ini? Yang paling utama adalah percaya pada proses sih sebenarnya. Nah itu yang penting. Percaya pada proses karena untuk menjalani proses itu memang tidak mudah. Tapi kita perlu konsisten. Gitu loh. Dan hasil dari konsistensi proses itu pasti ada buahnya lah. Karena kita sudah mengalami itu beberapa kali lah gitu. Jadi banyak pemain kita juga yang akhirnya bisa berkiprah di liga profesional seperti Daniel Salamena kayak gitu. Terus untuk putrinya si Adlet Lady Adlet Wongsoharjo. Jadi konsistensi dalam membina itu pasti akan memberikan hasil. Dan hasil dari proses pembinaan itu akan memberikan citra yang baik buat klub. Iya, tinggal orang tua percaya enggak, orang tua mendukung enggaknya. Iya, benar. Jadi peran orang tua juga sangat besar. Sekali dia mempercayakan anaknya dititipkan untuk dibina di klub kita ya, kita punya tanggung jawab. Menganggap mereka ini seperti anak kita sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka untuk bisa menjadi atlet yang lebih baik gitu loh. Nah, kenapa tagline kita kan better player, better person. Oh iya, Jadi attitude lagi ya. iya, balik lagi ke attitude karena basket itu tidak hanya membentuk skill tapi juga membentuk karakter. Iya. Karakter pemain yang baik itu akan sangat dominan nantinya untuk perjalanan hidupnya mereka setelah mungkin tidak bermain basket lagi gitu. Itu akan Terbawa terus ya. Jadi yang paling utama Malang sudah menyetak Bima Sakti ya, secara kita bicara khususnya mencetak atlet-atlet yang berkiprah di tingkat nasional. Waduh, ini kapan nih teman-teman klub lain seperti saya ini juga nih? Pasti bisa lah. Saya percaya pasti bisa. Karena kan bagaimanapun saya percaya Jawa Timur itu gudangnya bibit pemain. Iya, saya lihat loh, orang tua di Jawa Timur ini ya, kalau support anak-anaknya ini luar biasa loh. Iya. Tinggal gimana ya? Ya kita yang di atas nih kelola ini dengan maksimal. Nah, Jadi pasti. pasti. Dan sangat disayangkan loh beberapa pemain Jawa Timur ini, kalau boleh saya katakan pindah provinsi loh. Iya, Ini kan sayang aset kita yang ibaratkan hilang. Hilang. Itu yang harus dijaga sebenarnya. Dan mungkin peran dari orang tua dan klub juga berbasi lah. Itu harus
saling bersinergi untuk menjaga atlet-atlet kita supaya tetap bisa berkiprah untuk Jawa Timur. Oke, Ko Wirya, perbincangan yang bagus, perbincangan yang juga mengedukasi. Jadi sebetulnya semuanya ini kalau tersusun rapi, tertata rapi penjadwalannya, semua kompetisi itu menguntungkan untuk anak didik kita. Ya, benar. Ya tidak mungkiri pelatih di klub, pelatih di DBL sekolah itu pasti memiliki tanggung jawab, memiliki juga dia pingin sebuah programnya terlaksana untuk keberhasilan anak-anaknya baik di sekolah, baik di klub. Ya tinggal kita yang di Perbasi ini gimana cara menata mungkin duduk bareng ya. Ya, Duduk bareng, kita atur jadwal ini biar semuanya itu nggak berbenturan. benar. Tinggal kapan atlet kan nggak bisa dipus terus-terusan untuk bertanding kalau Benar. dia harus perlu break, recovery dan sebagainya. Lah tinggal kapan ini ditata rapi. Dengan tertatanya rapi ini semoga dan saya rasa yakin Jawa Timur selalu yang terdepan. Benar. Iya. Itu harus menjadi cita-cita kita semua. Iya. Ayo kita wujudkan sama-sama Ko Wirya. Ya, siap. Ya. Oke, teman-teman, cukup bagus, sangat bagus bahkan saya ngomong. Banyak yang dapat kita cerna dari hal-hal ini. Tentunya terjadwalnya kompetisi dan juga tentunya peran klub, peran Perbasi juga nggak mungkiri. Klub akan berhasil, klub akan berkembang dengan luar biasa. Tentunya dengan support dan dukungan dari Perbasinya. Semoga perbincangan kita Ko Wirya didengar oleh petinggi-petinggi Perbasi dan semoga tentunya semua event bagus. Kita apresiasi untuk kemajuan anak. Tapinya lebih tertata, lebih rapi. Mungkin itu yang membuat anak-anak bisa lebih konsen. Ya, Pelatih-pelatih di sekolah, di klub juga lebih konsen juga untuk prestasi anaknya. Oke, demikian perbincangan kami. Sampai ketemu episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Slam Dan.